Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Aini Alkansa dengan NIM 2280190007. Saya dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saya di sini ingin membuat video pembelajaran dengan materi yaitu karakteristik gelombang. Sebelum kita memasuki materi tersebut, kakak punya pertanyaan nih. Bagaimana caranya para astronot itu berkomunikasi antara satu sama lainnya di luar angkasa? Apakah mereka akan berkomunikasi selayaknya di bumi? Ada yang tahu jawabannya? Ya udah, langsung kakak jawab ya. Mereka, para astronot yang ada di luar angkasa, tidak dapat berkomunikasi selayaknya di bumi. Kenapa? Karena di luar angkasa itu termasuk ruang hampa udara. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio. Nah, kenapa sih gelombang bunyi atau gelombang suara tidak dapat digunakan di luar angkasa, sedangkan gelombang elektromagnetik bisa? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Nah, gelombang bunyi atau gelombang suara itu termasuk ke dalam gelombang mekanik, di mana ia tuh hanya bisa merambat jika ada medium atau perantara. Nah, contohnya kayak misalnya mainan telepon-teleponan kalian pada zaman dahulu yang ada aqua gelas sama dihubungkan sama tali. Nah, dimana kalau misalnya kalian ngomong bakal terdengar oleh orang yang satunya. Nah, si bunyi atau suara tersebut itu merambat melalui tali. Nah, di luar angkasa berbeda lagi, dia tuh tidak ada mediumnya. Nah, berarti kalau gelombang radio itu atau gelombang elektromagnetik itu bisa merambat walaupun tidak ada mediumnya. Nah, itu jawabannya ya. Nah, dari adanya kejadian tadi, contoh tadi, nah berarti itu terdapat macam-macam gelombang dan karakteristiknya. Sekarang kita baru nih masuk ke bagian intinya, yaitu materinya. Pada materi karakteristik gelombang, kita di dalam materi ini ngebahas apa aja sih? Kalian ingin tahu? Nah, di dalam materi ini kita mau ngebahas yang pertama ada pengertian gelombang, yang kedua ada macam-macam gelombang, yang ketiga ada besaran-besaran pada gelombang, dan yang terakhir ada sifat-sifat gelombang. Yuk, kita ke selanjutnya, kita ngebahas pertama yaitu pengertian gelombang. Gambar apa ini? Kalian pasti sering ke pantai kan, atau pernah ke pantai, berenang di pantai deh. Gelombang itu ialah getaran yang merambat. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, demikian, medium perambatan gelombang itu tidak ikut pindah. Seperti yang Teteh contohin di awal, di mana kalau contohnya yaitu pada mainan telepon-teleponan kalian pada zaman dahulu, di mana kalau misalnya kita ngomong, bakal tersampaikan atau terdengar kepada orang yang selanjutnya atau orang kedua yang menggunakan telepon-teleponan tersebut. Nah, di mana yang merambat itu, yang pindah itu hanya energinya, yaitu energi bunyi dari teteh yang ngomong dan bakal didengar oleh orang lain. Nah, tetapi mediumnya tidak ikut merambat atau tidak ikut pindah, yaitu benangnya talinya tetap pada posisi itu. Nah, gejala gelombang bisa diamati dengan mudah, contohnya gelombang air laut akibat hembusan angin. Nah, kita masuk ke macam-macam gelombang ya, teman-teman. Nah, di macam-macam gelombang ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, berdasarkan medium rambatannya, yang kedua, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, dan yang terakhir ada berdasarkan amplitudonya. Nah, di sini kita pertama bahas yang berdasarkan medium rambatannya ya. Nah, di medium rambatannya ini, gelombang terbagi menjadi 2, teman-teman, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik itu apa sih? Ada yang tahu? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambatnya. Artinya, jika tidak ada medium, nah gelombang itu nggak akan pernah terjadi. Contohnya yang kita lihat pada kasus yang Teteh udah sebutin di awal, yaitu percakapan astronot di luar angkasa. Nah, contoh dari gelombang mekanik ini ialah ada gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Masuk yang kedua, yaitu gelombang elektromagnetik. Ada yang tahu apa itu gelombang elektromagnetik, kawan-kawan? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Nah, contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik ini yaitu
gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Selanjutnya, kita masuk ke berdasarkan arah getar dan arah rambatannya ya. Nah, di mana di arah getar dan arah rambatannya terbagi lagi nih kawan-kawan menjadi dua, yaitu gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Apa sih gelombang transversal? Ada yang tahu? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya, teman-teman. Contoh dari gelombang transversal apa aja sih? Yaitu ada gelombang tali, gelombang cahaya, seismik sekunder, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kakak nyedia ini contoh gambar gelombang transversal pada tali. Nah, di sini di gelombang transversal pada tali itu terdapat ada bukit, ada lembah. Nah, arah rambatan gelombang transversal itu ke sini atau horizontal. Nah, sedangkan arah getarannya yaitu vertikal atau tegak lurus, di mana ada yang ke atas, yang bukit, dan ada yang ke bawah, yang lembah. Jadi arah getarnya tegak lurus. Nah, masuk yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Ada yang tahu apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Nah, ciri dari gelombang longitudinal itu, ia memiliki rapatan sama regangan. Contoh gelombang longitudinal itu, yaitu ada gelombang bunyi, pegas, sama seismik primer. Nah, kakaknya dia ini contoh gelombang longitudinal pada pegas, yaitu yang ini. Nah, kalian tahu kan pegas bisa ditarik ulur? Nah, di mana di pegas itu katanya terdiri dari rapatan sama regangan. Nah, arah getar gelombang longitudinal itu sejajar dengan arah rambatannya. Arah rambatannya ke horizontal ke sini. Sedangkan arah getarnya juga horizontal ke sini. Beda dengan tadi gelombang transversal yang arah getarnya tegak lurus gitu. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu berdasarkan amplitudonya. Nah, berdasarkan amplitudonya, gelombang itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yaitu ada gelombang berjalan sama gelombang stasioner. Gelombang berjalan, ada yang tahu apa sih gelombang berjalan itu? Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, teman-teman. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudo itu selalu sama besarnya. Contoh di gelombang berjalan ini ada gelombang air. Nah, yang kedua, ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu ialah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatannya berlawanan. Nah, di gelombang stasioner ini terdapat ada yang namanya perut sama simpul. Ada yang tahu perut sama simpul itu apa sih? Nah, kalau perut itu titik yang bergetar dengan amplitudo maksimumnya. Sedangkan simpul ialah titik yang bergetar dengan amplitudo minimumnya. Begitu ya. Selanjutnya, kita masuk ke besaran-besaran pada gelombang. Nah, besaran-besaran pada gelombang terdapat yang pertama amplitudo yang lambangnya yaitu A besar, yang kedua ada panjang gelombang yang lambangnya disebut lambda, yang ketiga ada frekuensi gelombang yang lambangnya itu F kecil, ada periode gelombang atau lambangnya itu T besar, dan yang terakhir ada cepat rambat gelombang yang lambangnya V. Nah, pertama kita bahas tentang amplitudo dulu ya, teman-teman. Nah, ada yang tahu amplitudo itu apa sih? Amplitudo itu adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuannya meter. Nah, kita ambil contoh pada gelombang transversal ini ya. Nah, di sini kan terdiri dari bukit sama lembah. Nah, di sini amplitudonya yaitu simpangan maksimumnya itu yang ini ya, teman-teman. Ini sama ini itu amplitudonya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke panjang gelombang atau disebut dengan lambda. Nah, di sini di panjang gelombang ini yaitu ada dua pengertian. Jika ditinjau dari gelombang transversal, ini ya gambar gelombang transversal teman-teman. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan
atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Kita ambil yang pertama jarak antara dua puncak yang berdekatan. Nah, di sini ada puncak 1 atau bukit 1 sama bukit 2. Nah, berdekatan. Nah, jaraknya itu yang mana? Yaitu amplitudo itu ada bukit sama lembah jaraknya, yaitu satu amplitudo atau satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit sama satu lembah. Sama juga jika kita lihat dari jarak antara dua lembah yang berdekatan. Nah, ini lembah 1 sama lembah 2. Nah, jaraknya berarti panjang gelombangnya yaitu satu lembah sama satu bukit. Nah, itu disebut amplitudo, teman-teman. Nah, di pengertian yang kedua, kita lihat jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. Antara dua rapatan atau dua regangan. Misalnya kita ambil regangan nih, regangan 1 sama regangan 2. Nah, di mana amplitudonya yaitu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Ini disebut satu amplitudo. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga pada besaran-besaran gelombang. Yaitu frekuensi gelombang yang lambangnya yaitu F. Nah, frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detiknya. Secara matematis, frekuensi itu dirumuskan sebagai berikut, teman-teman, yaitu F sama dengan N per T, di mana F itu ialah frekuensi gelombang yang satuannya yaitu Hertz, sedangkan N yaitu jumlah gelombang yang terbentuknya, sedangkan T yaitu waktu tempuh gelombangnya yang satuannya yaitu sekon atau detik. Yang keempat, ada periode gelombang atau yang lambangnya T besar. Nah, apa sih periode gelombang itu? Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Secara matematis, periode itu dirumuskan sebagai berikut, di mana T sama dengan, ini kebalik ya teman-teman, harusnya T sama dengan T per N, di mana T-nya itu waktu, N-nya itu banyaknya gelombang. Terus, jadi T periode itu sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi. Ini kebalik ya teman-teman, harusnya T per N. Dan yang terakhir ada cepat rambat gelombang yang lambangnya yaitu V, yaitu cepat rambat adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Nah, secara matematis, cepat rambat gelombang itu dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T. Lambda itu panjang gelombang dibagi T periode, atau rumusnya bisa V sama dengan lambda dikali F, yaitu frekuensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat gelombang. Apa sih sifat-sifat gelombang itu? Sifat-sifat gelombang adalah karakteristik atau ciri yang melekat pada gelombang. Nah, sifat-sifat gelombang yang pertama kita bahas yaitu pembiasan atau refraksi. Pembiasan ialah peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilaluinya berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks bias inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda, sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Nah, secara matematis, pembiasan itu dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan C per V, di mana N-nya itu indeks biasa yang C-nya itu cepat rambat cahaya di ruang hampa yang satuannya meter per sekon, dan V yaitu cepat rambat cahaya di dalam medium tertentu yaitu meter per sekon. Nah, gejala pembiasan ini pertama kali itu diteliti oleh Snellius. Nah, hukum yang berlaku pada peristiwa pembiasan ini yaitu mengikuti hukum Snellius. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di sini. Di sini terdapat ada garis normal yang tegak lurus. Nah, di sini ada bidang batas dua medium. Nah, pertama sinar tuh datangnya dari sini. Nah, terdapat sudut I ya, disebut sudut I. Nah, di sini dia melewati bidang batas medium ini. Nah, atau sudut biasnya, nah terdapat yaitu ada sudut R. Nah, di sini ada udara atau N1, sini udara N2, berarti sini lambda 1 V1, sini lambda 2 V2. Nah, rumusnya berarti sin I, sin sudut I ini, sudut sinar datang, dibagi sin R, sudut biasnya, yaitu ini R, N2, ini N2, dibagi N1 di sini, terus ada V1 bagi V2. V1 dibagi V2 akan sama dengan lambda 1 sama dengan lambda 2. Nah,
kalian bisa pilih yang mana aja untuk pada materi hukum Snellius ini. Kita masuk yang kedua, yaitu pelenturan atau difraksi. Nah, pengertian difraksi ini ialah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Nah, contoh difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Nah, contoh difraksi pada gelombang bunyi, tadi kan contoh di cahaya. Nah, sekarang bunyinya yaitu saat kita berdiri di gang sempit, nah, kita itu bisa mendengar suara mobil atau kendaraan dan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu sifat ketiga itu pemantulan atau refleksi. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Nah, pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Nah, adapun pernyataan hukum pemantulan yaitu besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Nah, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Nah, ini contohnya ya nih. Berarti antara gelombang datang dan gelombang pantul dia terdapat pada satu bidang datar di sini. Nah, terus sudutnya juga katanya sama antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, kita masuk sifat gelombang yang keempat, yaitu penguraian atau dispersi. Kalian pernah lihat pelangi nggak sih? Nah, pada pembentukan pelangi itu disebut dengan dispersi. Nah, dispersi di sini ialah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Nah, cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai, ada yang menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, di sini kita sediain gambar yaitu penguraian cahaya pada prisma. Nah, awalnya dia itu monokromatik, bakal didispersiin atau diurain. Nah, jadi terbentuklah kayak di warna pelangi itu tadi dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, sinar yang datang dan keluar dari prisma ini akan membentuk sudut yang disebut sudut deviasi. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk sifat-sifat gelombang yang kelima, yaitu interferensi. Apa sih interferensi itu, teman-teman? Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren atau sama, yang amplitude dan frekuensinya sama dengan fase tetapnya ya. Nah, interferensi itu dibagi menjadi dua, kawan-kawan. Itu ada interferensi konstruktif ini ya, dan interferensi destruktif ini. Nah, kalau konstruktif itu yang saling menguatkan, sedangkan destruktif itu yang melemahkan. Selanjutnya kita masuk yang ke-6, yaitu efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Nah, secara matematis, efek Doppler itu dirumuskan sebagai berikut. Ada frekuensi pengamat akan sama dengan cepat rambat relatifnya itu, kecepatan relatifnya itu 340 meter per sekon akan plus minus kecepatan atau cepat rambat dari pengamat dan plus minus dibagi kecepatan umum plus minus kecepatan sumber akan dikali dengan frekuensi sumber. Dan sifat gelombang yang terakhir atau yang ketujuh yaitu polarisasi. Nah, polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal itu menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Nah, gejala polarisasi ini hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Nah, contohnya ini ya. Nah, sekian materi yang sudah dibahas. Apakah kalian mengerti tentang karakteristik gelombang? Nah, saya cukupkan materi karakteristik gelombang sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.